Setelah ia selesai mandi dan mengganti pakaian, Mang Oden pun menghampiri ibu. "Ada apa ya, Bu?" tanya Mang Oden. Roni pun ada di sana pada saat itu. "Ini boneka siapa?" tanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat pagi, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, diberikan rezeki yang lapang, dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta musibah. Amin. Jumpa lagi dengan saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini saya bacakan dari utas di Twitter dari Mas Rian Ferdianto tentang pengalaman salah seorang temannya dengan boneka berhantu. Cerita ini merupakan salah satu cerita terpanjang saya yang saya bacakan di sini. Jadi sebelum mulai dengerin, ada baiknya cari posisi terbaik, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Tak lupa sebelumnya, buat kalian suka dengan cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak, dan tentunya cerita nyata. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan. Boneka Setan, A Treat, berdasarkan cerita nyata. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga bahagia selalu mengelilingi kalian semua. Kali ini gue balik lagi dengan cerita horor yang akan menemani kalian. Tentunya gue pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi cerita kepada gue tentang pengalaman horor yang pernah ia alami. Jadi gimana? Udah siap? Cerita ini terjadi sekitar tahun 2015 silam, saat keluarga kecil itu pindah ke sebuah desa di kota B. Sengaja gua samarkan karena permintaan sang pemilik cerita. Di sana, mereka tinggal berlima termasuk dengan asisten rumah tangganya. Sejatinya rumah baru, mereka harus mendekor ulang dan meletakkan barang-barang yang mereka bawa dari rumah lama mereka. Di sela beres-beres tersebut, sang pemilik rumah lama memberitahukan sesuatu tentang bahwa di rumah ini katanya jangan menyalakan lilin. Kalau keadaan mati listrik, cukuplah dengan menyalakan senter. Karena tak mau berpikir yang aneh-aneh, mereka sekeluarga pun mengiyakan kata sang pemilik rumah tersebut. Tak terasa, hari sudah hampir menjelang maghrib. Pemilik rumah lama pun pamit pergi dan menitipkan rumah ini kepada mereka sekeluarga. Acara beres-beres belum selesai sepenuhnya, karena barang bawaan yang mereka bawa terlalu banyak. Ya udah, lanjut besok aja. Sekarang mandi, nanti gantian, kata sang ayah. Yang pertama mandi adalah anak semata wayangnya tersebut. Namanya, panggil saja dia Roni. Oh iya, Roni adalah orang yang kirim cerita ini ke gue. Sementara itu, dua asisten rumah tangganya, Biwati dan Mang Oden, namanya juga gue samarkan, sedang menyiapkan ruangan mereka. Biwati dan Mang Oden adalah sepasang suami istri
yang memang sudah lama ikut dengan majikan tersebut. Selagi Mang Odet membereskan barang bawaan milik majikannya, ia melihat ke sudut ruangan paling pojok yang ada di rumah tersebut. Menurut si pemilik rumah yang lama, ruangan itu dulunya dipakai sebagai gudang. Ia biasa menyimpan barang-barang tak terpakai di sana. Mang Oden pun berpikir, daripada barang bawaan yang terlalu banyak ini dibiarkan berserakan, lebih baik ia menaruhnya sebagian di ruangan tersebut. Apalagi kan ruangan itu bekas gudang juga. Dan ruangannya memang begitu luas untuk menyimpan barang-barang. Mang Oden pun bergegas menyimpan barang-barang seperti vas bunga, rak sepatu, meja, hingga lukisan ke dalam ruangan tersebut. Adzan maghrib pun berkumandang. Majikannya sudah selesai mandi semua. Bahkan katanya Biwati pun sudah mandi. Ya, kini giliran Mang Oden yang memang sedari tadi bekerja memindahkan barang satu persatu. Saat Mang Oden tengah mandi, tiba-tiba ibu memanggilnya. Ibu di sini adalah ibunya Roni atau majikannya Mang Oden. Mang Oden pun mandi dengan cepat agar bisa menghampiri sang majikan. Setelah ia selesai mandi dan mengganti pakaian, Mang Oden pun menghampiri ibu. "Ada apa ya, Bu?" tanya Mang Oden. Roni pun ada di sana pada saat itu. "Ini boneka siapa?" tanya ibu. Menurut pengakuan Roni, yang menemukan boneka itu adalah dirinya. Boneka lusuh yang lumayan besar dan menyeramkan itu, Roni temukan di ruangan tamu di atas sofa yang baru saja Mang Oden dan ayahnya atur. Tapi ia merasa aneh. Ini adalah laki-laki, sementara ini adalah mainan perempuan. Dipanggilnya Mang Oden adalah barangkali Mang Oden menemukan boneka ini saat sedang beres-beres rumah, dan kemudian meletakkannya di atas sofa. Tapi Mang Oden berkata seraya melihat boneka yang ada di genggaman ibu. "Boneka siapa itu, Bu? Saya nggak tahu," katanya. "Loh, kan tadi Mamang yang beres-beres," ucap Roni. Kemudian ayah pun keluar dari balik kamar. "Ada apa sih?" tanya ayah. "Ini ya, tadi ibu nemu boneka ini di atas sofa. Ibu nanya ke Mang Oden. Ibu kira Mang Oden yang nemu. Katanya si Mama nggak tahu." Jelas ibu. "Itu ayah yang nemu. Dari ruangan sana loh," ayah berkata seraya menunjuk ke arah ruangan tempat Mang Oden menyimpan barang-barang. "Oh, ayah yang nemu boneka ini?" tanya ibu. "Iya, kayaknya punya pemilik rumah ini. Nanti besok kita kasihin aja. Katanya mereka besok mau kesini lagi," kata ayah. "Ya udah, ini tolong simpan di ruangan itu ya, Mang," perintah ibu kepada Mang Oden. Mang Oden pun menerima boneka tersebut dan menyimpannya kembali ke ruangan tempat boneka itu ditemukan. Saat menyimpannya, Mang Oden berkata, "Boneka kucel gini, serem, kayak boneka-boneka hantu yang di film-film." Menurut pengakuan Roni, sebelum menceritakan kisah ini ke gue, ia sempat riset dan bertanya kepada Mang Oden serta Biwati, karena menurut dia, yang sering mengalami gangguan dari boneka tersebut adalah kedua asisten rumah tangganya tersebut. Kembali ke cerita. Mereka pun kemudian melangsungkan makan malam. Karena ini malam pertama mereka tinggal di rumah ini, dan belum selesai mendekor rumahnya, alhasil mereka makan malam di ruang tamu. Mang Oden dan Biwati pun ikut serta dalam makan malam tersebut. Karena kata ayah, bareng aja makannya di sini biar tambah rame. Di rumah itu, Roni tidur sendiri di kamar nomor 1, persis di sebelah ruang tamu. Sementara ayah dan ibu tidur di kamar nomor 2, di sebelah kamar Roni.
Lalu Mang Oden dan Biwati tidur di kamar nomor 3, ruangan yang bersebelahan dengan bekas gudang tersebut. Terus terang, Roni tak bisa tidur sebelum membuka ponselnya terlebih dahulu. Oh iya, pada saat itu, Roni sedang duduk di bangku kelas 3 SMA, dan otomatis kepindahan rumahnya ini membuat dia segera harus memilih sekolah baru. Saat ia membuka ponselnya, Roni melihat ada BBM dari temannya. "Jadi pindah rumah, Ron?" kata temannya. Roni pun membalas, "Ini udah di rumah baru." "Kirim alamatnya dong, ntar gue ke sana," tanya temannya. Roni pun mengirimkan alamat lengkap rumah barunya tersebut kepada temannya. "Oke deh, ntar gue main ke sana." "Oke," jawab Roni. "Oh iya, lo pindah sekolah dong?" tanya temannya lagi. "Iya nih, gue besok cari sekolah baru," jawab Roni. "Ya, ntar nggak ada yang bayarin gue jajan lagi dong," jawab temennya. "Ngehek loh," kata Roni. Saat Roni tengah asik membalas BBM dari temannya tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk 3 kali. Ia pun bangun dari posisi tidurnya dan berjalan menuju arah pintu. Berniat untuk membukanya karena siapa tahu itu adalah ibunya. Tapi saat Roni membuka pintu, seraya berkata, "Ada apa, Bu?" Ia tak melihat siapa-siapa di sana. "Lah, tadi siapa yang ketok pintu kamar gue? Mang Oden jahil nih kayaknya," batin Roni. Roni pun berjalan ke ruang tengah, menghidupkan saklar lampu, dan kemudian bergerak menuju kamar Mang Oden. "Mang," katanya. Kemudian, Mang Oden membuka pintu. Nampaknya ia habis tertidur, terlihat dari raut wajahnya. "Kenapa, Den? Ada yang bisa Mamang bantu?" kata Mang Oden, seraya mengucek matanya beberapa kali. Biwati terlihat sudah tertidur. "Enggak, Mang. Tadi Mamang bukan yang ketuk pintu kamar Roni?" tanya Roni kemudian. "Ketuk pintu? Mamang dari tadi tidur, Den," jawab Mang Oden. "Ah, jangan bercanda, Mang," kata Roni. "Serius, Den, berani sumpah. Mamang dari tadi tidur," kata Mang Oden. "Terus tadi yang ketuk pintu kamar Roni siapa dong kalau bukan Mamang?" tanya Roni lagi. "Barangkali ibu atau ayahnya dan Roni," kata Mang Oden. Roni pun pergi meninggalkan Mang Oden. "Sok, Mamang kalau mau tidur lagi." Kini Roni mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya. Lalu kemudian dibukakan oleh sang ibu. "Kenapa, Nak?" tanya ibu. "Tadi ibu kamar Roni?" tanya Roni. Jawaban ibunya membuat Roni terkejut. "Ke kamar kamu?" tanya ibu. "Enggak, Nak. Dari tadi ibu sama ayah lagi tiduran. Ngobrolin kamu besok daftar ke sekolah baru," jawab ibunya lagi. "Hah? Serius, Bu? Soalnya tadi ada yang ketuk pintu kamar Roni," kata Roni. "Perasaan kamu aja mungkin. Udah Gih, tidur lagi. Besok ayah antar kamu, katanya ke sekolah baru." Kemudian sang ibu menutup pintu kamarnya, meninggalkan Roni yang sedang dalam kebingungan. Perasaan Roni berubah menjadi merinding dan ketakutan. Ia pun bergegas mematikan lampu ruangan tengah dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Hari esok pun datang. Setelah sarapan, Roni dan ayahnya bergegas pergi ke sekolah, di mana Roni akan melanjutkan pendidikannya tersebut. Ia daftar di salah satu sekolah yang tak jauh dari rumahnya. Hanya 20 menit jika menggunakan kendaraan. Setelah menyelesaikan administrasi, Roni pun pulang. Ia akan melangsungkan pelajaran sebagai siswa baru di sana esok harinya. Mobil Roni dan ayahnya sampai di rumahnya bersamaan dengan mobil pemilik lama rumah tersebut. Ya memang,
Katanya pemilik lama rumah tersebut akan datang lagi untuk memastikan bahwa pemilik rumah barunya nyaman tinggal di rumah bekas miliknya itu. Sambutan hangat dari keluarga Roni diberikan kepada pemilik rumah lama tersebut. Panggil saja namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah seorang duda yang katanya menjual rumah ini karena ia akan pindah menuju kota lain oleh sebab tuntutan pekerjaan. Lalu, ayahnya Roni ingat akan satu hal, ya, tentang boneka tersebut. Kemudian, ayahnya Roni memanggil Mang Oden untuk mengambil boneka tersebut. Boneka persis masih tersimpan di tempat mana sang Mang Oden menyimpannya kemarin. "Ini Pak, barangkali ini boneka milik Bapak yang tertinggal di sini," ucap ayah. "Oh iya, ini boneka punya anak saya," ucap Pak Wahyu. Pak Wahyu pun menerimanya dan tak lama kemudian ia pamit untuk pergi. Karena katanya ada urusan yang tak bisa ia tunda. Mobil Pak Wahyu meninggalkan halaman saat Biwati baru saja kembali dari pasar. Ia bercerita kepada suaminya bahwa ia melihat boneka itu tersenyum ke arahnya dari balik jendela. Bahkan, Biwati pun melihat boneka itu berkedip kepadanya. "Iya gitu?" tanya Mang Oden. "Kapan aku bohong sama kamu, Pak? Ada-ada aja kamu mah." Biwati malah marah ke suaminya. "Tapi mana mungkin atuh boneka bisa kedip?" Mang Oden masih belum percaya. "Ah, bodo amat lah," kata Biwati. Biwati pun meninggalkan Mang Oden dengan penuh tanda tanya dan kebingungan. Di malam hari, Mang Oden tengah duduk di depan rumah sendirian dengan menghisap rokok dan menyeruput kopi buatan istrinya tersebut. Ia membuat dirinya santai karena dari pagi sampai siang ia bekerja memindahkan barang dan menata ulang rumah baru majikannya tersebut. Saat ia sedang santai, tiba-tiba Roni menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Lalu, Roni berkata kepada Mang Oden, "Mang, Roni masih penasaran deh sama yang ngetuk pintu kamar Roni kemarin malam," kata Roni. "Ya udah, gimana kalau malam ini dan Roni sama Mamang begadang?" kata Mang Oden. "Nah, boleh tuh Mang," kata Roni. "Hayu atuh, bentar, Mamang bikinin kopi dulu," kata Mang Oden. "Siap," kata Roni. Mang Oden pun ke dapur untuk menyiapkan secangkir kopi untuk Roni. Setelah kurang lebih 5 menit lamanya, Mang Oden pun kembali dengan 2 gelas kopi hitam. "Loh, banyak amat, Mang?" tanya Roni. "Buat Mamang satunya mah," kata Mang Oden. "Bukannya Mamang tadi habis ngopi?" Pertanyaan Roni hanya dijawab dengan tawa. "Nggak apa-apa tuh, Den, biar tambah melek," kata Mang Oden kemudian. "Iya deh, iya," kata Roni. "Oh iya, Den, Mamang juga mau cerita nih," kata Mang Oden. "Cerita apa, Mang?" tanya Roni. "Tadi pas istri Mamang pulang dari pasar, katanya dia ngelihat boneka yang ditemuin ayah dan Roni itu," jawab Mang Oden. "Biwati?" tanya Roni. "Ya iya atuh, kan istri Mamang memang Biwati satu-satunya," jawab Mang Oden. "Oh iya ya, hehehe. Terus Mang, apa kata Bibi?" tanya Roni. "Bonekanya dibawakan sama yang punya rumah ini. Katanya boneka itu punya anaknya." "Terus Mang?" tanya Roni. "Terus kata istri Mamang, dia lihat boneka itu kedip dari dalam mobil," jawab Mang Oden. "Hah? Serius Mang?" tanya Roni. Mang Oden mengangguk. "Mamang juga awalnya nggak percaya, tapi istri Mamang malah marah sama Mamang," kata Mang Oden. "Terus Mang, gimana lagi? Si Bibi cerita apa lagi?" tanya Roni. "Apa lagi ya?" Mang Oden seolah mengingat-ingat apa yang dikatakan Biwati.
Gimana lagi, Mang, ceritanya? Tanya Roni semakin penasaran. Oh iya, kata istri Mamang, bonekanya senyum. Ih, kok Roni jadi merinding gini ya, Mang? Kata Roni. Iya nih, Mamang juga sama, Den, kata Mang Oden. Di ruang tamu aja yuk begadangnya, Mang, kata Roni. Hayu atuh, jawab Mang Oden. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah dengan membawa kopi yang belum mereka minum sama sekali. Di dalam rumah, mereka sudah lumayan merasa tenang. Mereka kembali bertukar cerita. Si Bibi nggak cerita apa-apa lagi, Mang? Tanya Roni. Enggak, cuma itu aja, Den, jawab Mang Oden. Sekarang jam berapa, Den? Tanya Mang Oden. Baru jam 9, Mang, jawab Roni. Bukannya Den Roni besok mau sekolah ya? Tanya Mang Oden. Besok aku masih tahap pengenalan, Mang. Tenang, siswa baru mah masuknya siang, kata Roni. Tetap harus izin sama ayah dan Roni kalau mau begadang sama Mamang, kata Mang Oden. Kalau Roni pakai izin, nanti Mamang begadangnya sendirian malahan. Mau, kata Roni. Aduh, takut, Den, kata Mang Oden. Ya makanya, udah nggak usah izin, lagi pula ayah juga udah tidur, kata Roni. Mereka pun kembali bertukar cerita, dari cerita Mang Oden saat muda, hingga cerita Roni yang rindu teman-temannya. Hingga kemudian, Roni melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Namun, hingga detik itu tak ada sama sekali interaksi yang muncul atau terdengar oleh mereka berdua. Hingga kemudian, Mang Oden mengajak Roni ke ruang gudang, tempat di mana boneka itu ditemukan oleh ayahnya Roni. Takut, Mang, kata Roni. Kan berdua, Dan, jawab Mang Oden. Iya, tapi tetap aja takut, Mang, jawab Roni lagi. Hayu nggak apa-apa, Mamang yang di depan, kata Mang Oden. Entah mengapa, tiba-tiba Roni pun mau dan ikut Mang Oden ke gudang tersebut. Saat sampai gudang dan menyalakan lampunya, tiba-tiba mereka terkejut dan lari ke kamar mereka masing-masing. Mereka berdua melihat boneka itu. Ya, boneka itu masih ada di gudang, di atas lemari yang belum sempat Mang Oden letakkan di ruang tengah, sesuai permintaan ayahnya Roni. Tapi, kenapa boneka itu bisa ada di sana? Roni memaksakan diri untuk tidur. Dan esok paginya, ia memberitahukan kabar ini kepada orang tuanya. Sempat tak percaya, kemudian ayah Roni menanyakan hal tersebut kepada Mang Oden, yang memang semalam melihatnya bersama Roni. Memangnya betul, Mang? Tanya ayah. Hayu atuh lihat, Tuan, bonekanya masih ada, kata Mang Oden. Mereka pun ramai-ramai ke gudang. Ibu, ayah, Roni, Mang Oden, dan Biwati. Dan benar, boneka itu masih ada, duduk di atas lemari TV milik ayahnya Roni. Boneka yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya itu kembali lagi ke rumah ini. Dengan penuh keberanian, ayahnya Roni mengambil boneka tersebut, seraya berkata, "Kok bisa ya? Padahal kemarin ayah kasih boneka ini ke Pak Wahyu," katanya. "Coba telepon lagi Pak Wahyunya," saran ibu. Saat ayah menelpon Pak Wahyu, boneka tersebut diletakkan di sofa. Sudah beberapa kali ayah mencoba menelepon Pak Wahyu, tapi nomornya tak kunjung aktif. "Nggak aktif nomornya," kata ayah. "Ayah kan punya nomor perantara yang menjual rumah ini. Coba telepon dia," saran ibu lagi. "Oh iya benar." Kemudian ayahnya menelpon. Nomornya aktif, dan kata orang itu akan datang ke rumah nanti sore. Sementara itu, boneka kembali disimpan di gudang oleh Mang Oden. Dengan perasaan takut, Mang Oden meletakkan boneka itu persis di tempat ditemukan.
Setelah menelpon perantara penjual rumah tersebut, akhirnya di sore harinya ia pun datang. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu membahas hal ini. Oh, barangkali mungkin Bapak lupa memberikan boneka ini ke Pak Wahyu, kata si perantara. Kita panggil saja Pak Yanto. Enggak, Pak. Saya masih ingat betul, Pak. Kalau kemarin saya memberikan boneka ini ke Pak Wahyu, jawab ayah. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Siapa tahu memang lupa, kata Pak Yanto. Sebentar, maaf Mamang ikut bicara. Kata istri saya, kemarin waktu dia pulang dari pasar, dia melihat boneka ini ada di dalam mobil. Terus katanya boneka ini kedip ke dia, kata Mang Oden. Iya betul, Biwati ikut bicara. Memangnya betul itu, Bi? Biwati nggak salah lihat kan? Tanya ibu penasaran. Betul Nyonya, mana berani Bibi bohong, ucap Biwati penuh keseriusan. Ah, ibu ini bisa aja. Mana mungkin boneka bisa kedip. Lagi pula saya pegang juga gak kenapa-kenapa, ucap Pak Yanto. Ya udahlah, gak perlu dibahas. Pokoknya saya titip boneka ini ya Pak. Tolong kasihkan ke Pak Wahyu, kata ayah. Barangkali kemarin saya lupa. Siap Pak, pokoknya Bapak tenang aja. Dan jangan mikir yang aneh-aneh. Ini cuma boneka biasa. Nanti saya kasihkan boneka ini ke Pak Wahyu, ucap Pak Yanto. Lalu setelah itu ia pamit pulang. Setelah boneka itu sudah ada di tangan Pak Yanto, suasana di rumah masih belum tenang. Apalagi setelah mendengar kisah dari Biwati yang katanya melihat boneka itu berkedip kepadanya. Tapi bener kan Bi, yang Bibi ceritain tadi? Tanya ibu. Sumpah demi Tuhan Bu, saya nggak bohong, jawab Biwati dengan wajah yang lagi-lagi penuh dengan keseriusan. Sementara itu, Roni hanya diam dan merenung, sebab ia juga memiliki banyak tanda tanya di kepalanya. Ya udah, sekarang udah mau maghrib, ayah mau mandi duluan, nanti gantian. Gak usah mikir yang macam-macam lagi, kata ayah dan kemudian sambil berlalu. Sementara itu, Roni masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ia membuka ponselnya dan mengirimkan BBM kepada salah satu orang temannya. Mana? Katanya lo mau kesini, kata Roni. Temannya itu kita panggil saja Dika. Dika dan Roni sudah berteman sejak lama, terhitung sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu Dika membalas, "Sorry ya Ron, gue di sini juga lagi sibuk sama pelajaran. Tahu sendirilah, kita udah 3 SMA, jawab Dika. Jadi lo kapan bisa kesini? Kata Roni lagi. Gue usahain minggu ini deh Ron, kata Dika. Serius ya? Soalnya ada hal yang aneh yang perlu lo tahu, jawab Roni. Aneh? Apa aneh Mang? Tanya Dika lagi. Makanya lo kesini, kata Roni. Ya elah, bikin gue penasaran aja lo Ron, kata Dika. Nanti kalau lo kesini kita selidikin sama-sama. Iya deh, iya, jawab Dika. Roni pun selesai mandi dan kemudian berganti pakaian. Lalu setelahnya ia duduk di ruang tamu menonton televisi bersama Biwati. Bibi serius nggak lihat boneka itu kemarin? Tanya Roni penasaran. Beneran Den, masa Bibi bohong? Jawab Biwati. Si Mamang mana Bi? Kok dari tadi nggak kelihatan? Kata Roni. Ada di kamar, barusan habis mandi, katanya mau langsung sholat. Tak lama kemudian, Mang Oden pun keluar dan menuju ruang tamu. Tuh Mang Oden, kata Biwati. Ada apa? Tanya Mang Oden. Ini tadi Den Roni nanyain kamu, jawab Biwati. Kenapa Den? Tanya Mang Oden pada Roni. Enggak Mang, jawab Roni. Yeh, kirain apaan Den? Kata Mang Oden. Jadi gini Mang,
Gimana kalau malam ini kita begadang lagi? Ajak Roni. Hayo atuh, siapa takut? Jawab Mang Oden. Ah, Bibi nggak mau ikut, ucap Biwati tiba-tiba. Kamu mah tidur aja, kata Mang Oden. Iya, nggak apa-apa, Bibi tidur aja, sahut Roni. Tapi sebenarnya Bibi juga masih penasaran sih sama boneka yang kemarin, kata Bibi. Saat mereka bertiga tengah mengobrol, tiba-tiba pintu kamar orang tua Roni terbuka, lalu disusul dengan ayah yang keluar dari balik kamar. Ada apa sih? Kayaknya rame nih yang dibahas, ucap ayah. Ah, enggak ya, cuma bahas film ini nih, sinetron, jawab Roni. Sudah ya, nggak usah mikir yang macem-macem lagi. Masalah boneka kemarin kita berpikir positif aja, oke? Ucap ayah, dan kemudian berlalu ke arah kamar mandi. Mereka bertiga tak berani bercerita apa-apa selagi ayah masih berada di kamar mandi. Hingga kemudian, ayah keluar setelah kurang lebih 15 menit lamanya. Ayah pun berbicara pada Roni. Besok kan hari Jumat, Ron. Bukan hari libur. Kamu tidur, besok harus sekolah, kata ayah. Iya ya, bentar lagi Roni tidur. Ini masih rame filmnya, jawab Roni. Ayah pun berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Sekarang baru jam 8, Mang. Masih lama, ucap Roni. Iya nih, Den. Apa Mamang buatin kopi dulu kayak kemarin? Tanya Mang Oden. Nah, ide bagus tuh, Mang, jawab Roni. Gak apa-apa, biar Bibi aja yang buatin kopinya. Biwati kemudian berdiri dari duduknya dan pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Setelah itu, kembalilah Biwati dengan 2 gelas kopi yang ada di tangannya. Makasih ya, Bi, ucap Roni. Sama-sama, Den, jawab Biwati. Bibi kalau ngantuk gak apa-apa tidur aja. Ya udah, Den, Bibi masuk dulu ya. Jagain suami Bibi, dia mah penakut orangnya, jawab Biwati. Hahaha, siap Bi, kata Roni. Mana ada takut. Kenalin nih Mang Oden, si jawara yang gak takut sama apapun, ucap Mang Oden kemudian. Bukannya kemarin lari ya? Haha, ejek Roni. Mang Oden menggaruk kepalanya, malu. Kemudian, Biwati masuk ke dalam kamarnya. Kini yang tersisa di ruang tamu hanyalah Roni dan Mang Oden. Seperti kemarin malam, mereka bercerita tentang apapun yang bisa mereka ceritakan. Dari lelucon hingga pengalaman horor. Bentar, Mang. Tadi ayah ngomong kalau besok hari Jumat. Berarti sekarang, ucap Roni. Kenapa, Den? Tanya Mang Oden. Ah, si Mamang. Berarti sekarang malam Jumat dong, Mang, kata Roni. Hah? Oh iya ya, Den, jawab Mang Oden. Mereka berdua pun kemudian terdiam. Perasaan mereka berdebar-debar pada saat itu. Mang, kata Roni. Ya, kenapa, Den? Mamang berani nggak ke gudang lagi? Tanya Roni. Mang Oden terdiam sejenak. Lalu, hayo, Den, jawab Mang Oden. Serius, Mang? Jawab Roni. Iya, serius, asal berdua. Hehehe, kata Mang Oden. Tapi sekarang masih jam 9:30, Mang, kata Roni. Ya udah, bentar, habisin dulu kopinya. Mereka pun duduk, nyender, lalu tanpa sadar mereka tertidur di sana, di atas sofa ruang tamu. Biwati yang biasa bangun subuh pun menghampiri ruang tamu karena televisi masih tetap menyala. Saat Biwati baru saja melangkah, ia kemudian menjerit. Mang Oden dan Roni pun bangun. Saat mereka bangun, mereka pun ikut menjerit. Ternyata, boneka itu ada di sofa tempat mereka tidur. Mereka berhamburan ke sana kemari, hingga kemudian orang tuanya Roni keluar dari kamar mereka.
"Ada apa?" tanya ayah. Itu, lihat tuan, boneka itu balik lagi, ucap Mang Oden. Ibu pun terkejut karena melihat boneka itu benar-benar kembali dan nampak seperti duduk manis di atas sofa. Bonekanya terlihat lusuh dan seram, tak seperti boneka biasanya. Ayah mencoba menenangkan situasi di sana pada saat itu, namun terlihat dari raut wajahnya, ia pun nampak ketakutan. Ia masih ingat betul, sore itu ia memberikan boneka kepada Pak Yanto, sang perantara penjual rumah ini. Namun, kenapa bisa boneka ini kembali lagi? Bentar, ayah coba telepon Pak Wahyu dulu. Ini nggak beres ini, kata ayah. Ayah pun masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponselnya. Kemudian ia mencoba menelpon Pak Wahyu. Nomornya aktif, tapi nggak diangkat. Mungkin belum bangun ya, ucap Roni. Coba ayah telepon Pak Yanto. Ibu ikut bicara. Kemudian ayah pun menelpon ke nomor Pak Yanto. Nomornya aktif, namun sama seperti Pak Wahyu, tak ada jawaban. Azan subuh pun lama tak berkumandang. Mereka berlima diam di ruang tamu sambil melihati boneka itu. Banyak pertanyaan yang bersarang dalam benak mereka semua. Karena kemarin sore mereka semua menyaksikan bahwa boneka itu sudah diberikan pada Pak Yanto. Mereka pun bergiliran untuk mandi karena pagi sudah datang. Yang pertama ibu, disusul ayah, kemudian Roni, Biwati, lalu terakhir Mang Oden. Tak ada tanda-tanda aneh dari boneka tersebut. Pasalnya, boneka itu masih tetap duduk di atas sofa dari tadi. Pak Wahyu baru ada kabar sekitar pukul 6:30 pagi. Ia memberikan sebuah pesan SMS berisi, "Maaf Pak, ada apa ya menelpon saya?" Karena pada saat itu ayah masih berada di rumah dan belum berangkat kerja, ia pun kemudian menelpon Pak Wahyu. "Halo Pak," ucap ayah. "Ya Pak, ada yang bisa saya bantu?" ucap Pak Wahyu. "Jadi begini Pak, boneka ini kok bisa kembali lagi ke rumah ini ya Pak?" tanya ayah. Pak Wahyu memunculkan respon seolah-olah dirinya terkejut. "Loh, kok bisa ya Pak? Sebentar saya cek dulu. Apakah bonekanya ada di saya atau tidak?" katanya, dan kemudian mematikan telepon. "Apa katanya ya?" tanya Roni penasaran. "Katanya Pak Wahyu mau ngecek bonekanya ada di dia atau enggak," jawab ayah. "Coba tanya juga ke Pak Yanto. Kan kemarin ayah kasih boneka ini ke Pak Yanto," saran ibu. Ayah mengangguk dan kemudian menelpon Pak Yanto. Pak Yanto mengangkat telepon dari ayah dan mengobrol lama dengannya. "Apa katanya ya?" tanya Roni. "Katanya bonekanya hilang," jawab ayah. Semuanya terkejut mendengar info tersebut. Kemudian Pak Yanto berjanji akan datang kembali sore ini selepas pulang dari pekerjaannya. Sementara itu, ayah dan Roni berangkat untuk kerja dan sekolah. Di rumah, siang itu hanya tersisa ibu, Biwati, dan Mang Oden. Sebelum berangkat kerja, ayah menyuruh Mang Oden untuk menyimpan boneka itu kembali ke dalam gudang dan menguncinya di luar. Tapi Mang Oden menolaknya. "Ah, Mang Oden gimana nih kok jadi penakut?" ucap ayah. Kemudian, ayah mengambil alih pekerjaan tersebut untuk menyimpan bonekanya ke dalam gudang dan menutup pintu gudang rapat-rapat. Ayah pun menitipkan pesan jika ayah belum kembali, jangan pernah membuka gudang tersebut. Dan ayah pun membawa kuncinya ke tempat ia bekerja. Pada pukul 1 siang, Roni kembali ke rumah selepas pulang dari sekolah. Ia mengganti pakaian dan merebahkan dirinya di atas kasur. "Sebenarnya boneka itu milik siapa sih? Gue curiga dari gelagat Pak Wahyu sama Pak Yanto itu," batin Roni. Saat tengah rebahan dan berpikir, Roni dipanggil ibu karena waktunya makan siang. Roni pun keluar dari kamarnya dan memulai makan siang bersama ibu.
Saat tengah makan bersama sang ibu, Roni berkata kepadanya, "Ibu curiga nggak sih sama Pak Wahyu sama Pak Yanto itu?" Dari gelagatnya sih Roni curiga ada yang mereka sembunyikan. Ibu menjawab, "Udah, biar ayahmu aja yang atur." Pada pukul 2 siang, terlihat mobil Pak Wahyu datang menuju ke rumah tersebut. Benar saja, itu adalah Pak Wahyu yang datang. Ibu pun mempersilahkan masuk. "Bonekanya mana ya, Bu?" tanya Pak Wahyu. "Ada di gudang, Pak," jawab ibu. "Jadi begini, Bu, bonekanya hilang, nggak ada di rumah saya," kata Pak Wahyu. "Coba Bapak terus terang aja deh, sebenarnya boneka itu ada hubungan apa dengan hal gaib?" ucap Roni. "Ron," ibu menenangkan. Kemudian datang Mang Oden dan Bik Wati menghampiri mereka bertiga. "Terus terang saya tak percaya akan hal tersebut. Kedatangan saya ke sini hanya ingin mengambil boneka itu," jawab Pak Wahyu. "Kuncinya ada di suami saya. Kalau Bapak berkenan untuk menunggu, ya silakan menunggu sampai suami saya pulang," ucap ibu. "Sudahlah Pak, ini pasti ada hubungannya dengan hal mistis kan?" ucap Roni. "Iya, soalnya istri saya lihat boneka itu berkedip." Mang Oden ikut bicara. Pak Wahyu diam tanpa kata. "Pak, ayolah Pak, ceritakan aja ke kita." Roni kembali menekan. Pak Wahyu menghela nafas dan kemudian berkata, "Jadi gini, 3 tahun yang lalu telah terjadi perampokan di rumah ini." "Perampokan? Terus apa hubungannya?" kata Roni. "Roni, sebentar, biar Pak Wahyu lanjutin ceritanya," ibu menenangkan. "Posisi saya tak ada di rumah saat itu. Saya lagi kerja di luar kota," Pak Wahyu melanjutkan cerita. "Terus, istri dan anak saya jadi korban pembunuhan di sini." Semuanya terkejut. Saya kemudian dapat info dari tetangga. Mereka bilang kalau istri dan anak saya ditemukan tewas. Barang-barang berharga saya diambil semua. Lanjut Pak Wahyu. Ibu, Roni, Bik Wati, Mang Oden tak bisa berkata apa-apa. "Saya minta boneka itu biar saya ambil ya, Bu," kata Pak Wahyu. "Kuncinya ada di suami saya, Pak. Kalau Bapak berkenan menunggu, silahkan menunggu sampai suami saya pulang," jawab ibu. "Ya udah, saya akan menunggu," kata Pak Wahyu. "Jadi boneka itu apa hubungannya?" kata ibu. "Jujur, saya nggak tahu akan hal itu, Nak Roni. Terus terang saja, saya tak percaya sama hal-hal yang berbau mistis, apalagi menyangkut keluarga saya." "Sudah, Roni, sudah," ucap ibu. "Tapi Bu, kita udah terlanjur membeli rumah ini," ucap Roni. "Kita tunggu aja ayahmu pulang dulu," kata ibu. "Atau Mamang dobrak aja Bu pintu gudangnya," saran Mang Odeng. "Jangan Mang, lagi pula Pak Wahyu bersedia menunggu kan?" kata ibu. "Gak apa-apa, saya akan tunggu," ucap Pak Wahyu. "Ya udah Bi, buatin Pak Wahyu minum dulu Gi," kata ibu. Bik Wati pun ke belakang untuk kembali menyiapkan minuman. Minuman dihidangkan. Lalu, pada pukul 3:30, ayah pun datang. "Ada Pak Wahyu ya? Kenapa Pak?" tanya ayah. "Enggak Pak, jadi gini, bonekanya tak ada di rumah saya. Saya kesini berniat untuk mengambilnya," jelas Pak Wahyu. "Oh iya, sebentar, ini kuncinya. Biar saya ambilkan di gudang ya," kata ayah. Mereka pun ke gudang bersama-sama. Tapi saat pintu gudang dibuka, boneka itu sudah nggak ada. Boneka itu hilang. "Loh, kemana bonekanya?" tanya ayah, seolah kepada dirinya sendiri. "Memang Bapak taruh di mana boneka itu, Pak?" tanya Pak Wahyu. "Saya taruh di sini," jelas ayah sambil menunjuk arah yang dimaksud. Tiba-tiba, "Aku di sini, Papa. Aku
Aku di sini, Papa. Terdengar suara anak kecil di balik lukisan besar yang belum dipasang. Semuanya terkejut dan melihat ke arah lukisan tersebut. Keluarlah dari balik lukisan anak kecil perempuan dengan boneka yang ada di genggamannya. "Sinta," ucap Pak Wahyu. Nama Sinta di sini hanya samaran. Ini menjadi permintaan narasumber. Ya, itu adalah arwah Sinta, anak dari Pak Wahyu. Pak, jangan dekati, Pak," perintah ayah. Tapi Pak Wahyu bilang, "Nggak apa-apa, itu anak saya," katanya. "Nak, kamu jangan di sini ya. Tempat kamu bukan di sini, Nak. Di sini sudah ada yang punya rumah. Mereka pemilik baru rumah kita, Nak," kata Pak Wahyu. "Aku senang di sini, Pak. Ibu ninggalin aku. Aku sedih." Kemudian Sinta menangis. "Jangan, Nak. Tempatmu bukan di sini. Kamu jangan ganggu mereka ya. Mereka orang baik, Nak," kata Pak Wahyu. Kemudian Pak Wahyu membacakan ayat kursi dan Sinta menghilang dari penglihatan. Pak Wahyu mengambil boneka yang tergeletak tersebut dan berniat membawanya pulang. Saat Pak Wahyu baru saja hendak pulang, Pak Yanto datang ke rumah tersebut. Pak Wahyu pun bicara pada Pak Yanto. "Sudah saya urus, Bang," katanya seraya menangis. "Jadi dia ini kakak saya," jelas Pak Wahyu kepada ayah dan ibu. "Tadi ada Sinta, Bang. Dia udah tenang di sana sekarang," kata Pak Wahyu pada Pak Yanto. "Kamu bertemu dengan anak kamu?" tanya Pak Yanto pada Pak Wahyu. Pak Wahyu mengangguk. "Ya udah, Bapak sama Ibu sama Nak Roni nggak usah khawatir lagi. Nanti saya kirim Ustadz buat memastikan kalau nggak ada lagi penunggu di rumah ini," ucap Pak Wahyu, kemudian pamit untuk pulang. Selesai. Menurut pengakuan Mas Roni ke gue, memang setelahnya tak ada lagi gangguan yang datang kepada mereka. Apalagi setelah Pak Ustadz datang dan membersihkan rumah tersebut dari gangguan jin atau makhluk halus. Menurut pengakuan Mas Roni pula, katanya dia sudah nggak lagi tinggal di rumah tersebut. Mereka sekeluarga kembali pindah pada tahun 2019 silam. Dan alhamdulillah, di rumah baru yang mereka kini tempati, tak ada gangguan seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Oke kawan-kawan, cerita selesai sampai di sini. Tanpa ada maksud dari gue untuk mengurangi atau melebih-lebihkan cerita. Gue hanya menuliskan apa-apa yang narasumber ceritakan ke gue. Gue Rian, selamat malam. Demikian cerita kali ini udah selesai. Terima kasih untuk kalian semua, pendengar setia podcast Lepas Tengah Malam. Tanpa kalian, channel ini nggak berarti apa-apa. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau bisa juga kirim via Instagram di @lepastengahmalam. Demikian, saya Indra, pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.